Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih dikaruniai kenikmatan bisa menikmati berbagai amal soleh. Alhamdulillah. Pada hari ini, kali ini, pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin, kita akan menyambut Ramadan. Maka agenda kita pada kali ini adalah Tarhib Ramadan. Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Maka untuk Tarhib Ramadan kali ini saya kasih judul puasa solusi problema. Tarhib Ramadan. Apa itu arti Tarhib Ramadan? Tarhib Ramadan selalu dilaksanakan oleh umat Islam setiap kali Ramadan datang menjelang. Tak terkecuali Ramadan tahun ini juga. Kata tarhib berasal dari kata rohaba yurahibu tarhiban. Artinya menyambut gembira. Dari kata itu juga membentuk kata marhaban yang artinya adalah selamat datang atau welcome. Tarhib Ramadan berarti menyambut kedatangan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Welcome Ramadan. Ramadan tahun ini sangat-sangat istimewa dibandingkan dengan Ramadan sebelum-sebelumnya. Di antara keistimewaannya itu berjangkitnya COVID-19 di tahun ini. Dan sebenarnya sejak tahun kemarin. Dan istimewanya juga Ramadan tahun ini terdapat dampak akibat daripada COVID-19 itu sendiri. Dari berjangkitnya COVID-19, keistimewaan dari Ramadan tahun ini, COVID-19 berjangkit di seluruh dunia. Untuk kita di Indonesia, informasi bisa kita dapatkan dari Kementerian Informasi bahwa sampai kemarin, hari Jumat, tanggal 17 April 2020, sudah tercatat di Indonesia yang positif kena corona atau COVID-19 ini 5.516 kasus. Yang sembuh 548 kasus. Dan yang meninggal 496 kasus. Itu tadi keistimewaan Ramadan tahun ini, yaitu adanya COVID-19. Sedangkan keistimewaan yang kedua adalah dampak dari COVID-19 itu sendiri. Apa saja dampak yang kita dapatkan atas terjadinya COVID-19 ini? Di antaranya adalah gerak masyarakat. Banyak terjadi mulai dari social distancing, karantina, bahkan sampai lockdown yang membatasi gerak individu dan masyarakat dalam rangka memutus mata rantai virus corona ini.
Dari sisi ekonomi juga, dampak daripada COVID-19. Dari sisi ekonomi, produktivitas menurun karena daya beli masyarakat turun drastis. Mata pencaharian terganggu, terjadi PHK besar-besaran, bahkan tanpa pesangon. Para karyawan yang dirumahkan tanpa gaji. Perusahaan dan pelaku usaha gulung tikar. Ekspor-impor terganggu. Belum lagi dari sisi dampak keamanan. Kondisi keamanan sedikit banyak terganggu juga. Mulai terkikisnya rasa aman, rasa nyaman, karena kesulitan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan pokok semakin mahal dan semakin sulit karena barang semakin langka. Dan keistimewaan daripada dampak COVID-19 yang menjadi keistimewaan Ramadan tahun ini juga pada sisi sosial. Mulai terjadi kerentanan sosial akibat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sehingga ketahanan masyarakat, community resilience, mengalami keguncangan dan shock. Akhir daripada keguncangan itu tadi, karena kerentanan daripada ketahanan nasional, ketahanan masyarakat itu. Dan kerentanan terjadi akibat COVID-19 ini, masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang bermacam-macam. Paling tidak ada 3. Di antaranya adalah tindakan apatis, tindakan irasional, dan tindakan yang ketiga adalah kriminal. Tiga dampak sosial yang bisa muncul dalam suasana seperti sekarang ini yang tadi itu tadi. Apatis, irasional, atau tidak rasional, dan kriminal. Contoh daripada dampak sosial dalam bentuk tindakan apatis. Tidak peduli dengan instruksi pemerintah. Tidak peduli dengan himbauan ulama. Tidak peduli dengan nasihat para ahli kesehatan dan pakar kesehatan. Masih banyaknya kegiatan kumpul-kumpul dan kegiatan kerumunan lainnya. Padahal itu semua akan melahirkan bahaya-bahaya yang berikutnya. Dari dampak sosial, yang kedua adalah tindakan irasional. Yaitu tindakan yang tidak rasional, tidak masuk akal, tidak logis. Contoh-contohnya diantaranya munculnya berbagai macam keyakinan di masyarakat yang menimbulkan, bahan obat ini bisa mencegah COVID-19 dengan penuh keyakinan. Metode ini bisa mencegah terkena COVID-19. Padahal semua tadi itu belum ada bukti penelitian ilmiahnya. Itu menunjukkan keyakinan yang irasional, yang tidak logis. Dampak sosial yang lain dari tindakan irasional ini misalnya, kepanikan untuk berbelanja, memborong kebutuhan pokok agar tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Padahal kebutuhan itu sebenarnya tidak terlalu banyak saat ini. Yang justru itu membuat harga kebutuhan melambung tinggi. Dan akhirnya memberi inspirasi kepada orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kondisi dengan adanya penimbunan ilegal dan seterusnya. Itu langkah yang menjadi bagian kelanjutan daripada kepanikan yang terjadi di masyarakat tadi. Dampak yang ketiga dari kerentanan sosial adalah tindakan kriminal. Tindakan kriminal mulai banyak dilakukan di masyarakat oleh masyarakat.
Contoh diantaranya adalah dibebaskannya para napi dari penjara. Menambah meningkatnya kriminal dan penderitaan di masyarakat. Napi itu juga bagian daripada masyarakat. Kenapa? Napi yang dikeluarkan dari penjara memerlukan makan. Dia harus makan. Pemenuhan kebutuhan pokoknya harus terpenuhi. Kalau sekedar hidup. Coba Anda bayangkan betapa sulitnya para napi dalam menghadapi kondisi ini. Yang tadinya bekerja saja saat ini, mereka kehilangan pekerjaan. Apalagi yang belum kerja. Apalagi napi yang tidak interaksi dengan masyarakat sudah lama. Belum lagi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Belum lagi para pengangguran yang selama ini memang belum mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Kebutuhan pokoknya. Bukan lain-lain. Akibatnya adalah tindakan kriminal bisa muncul di mana-mana. Oleh siapa saja. Kapan saja. Pencurian, penjamretan, pencopetan, pemalakan, penjarahan, bahkan pembunuhan. Akibatnya adalah semua menderita anggota masyarakat. Semuanya menderita. Itulah suasana Ramadan 1440 Hijriah yang akan menjelang. Sehingga dengan adanya dampak COVID-19, dengan adanya COVID-19 itu sendiri, Ramadan tahun ini 1441 Hijriah ini menjadi sangat-sangat istimewa. Pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang bisa kita analisa dari kejadian ini? Secara psikologis, akibat COVID-19 munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat. Kecemasan massal di masyarakat. Dan kepanikan. Ditambah lagi, aktivitas beribadah. Yang ibadah dan rohani itu merupakan pengendali emosi dan rohani masyarakat seperti sholat di masjid. Dan tempat-tempat ibadah lainnya tidak bisa dilaksanakan. Kepanikan itu melanda hampir seluruh masyarakat karena mudahnya virus berkembang. Banyaknya korban yang meninggal. Suasana ketakutan yang melanda semua anggota masyarakat. Sebab kematian yang tidak memilih warna kulit, tidak memilih jenis kelamin, tidak memilih miskin atau kaya, tidak memilih orang berpangkat atau rakyat jelata. Itu menambah kegalauan di masyarakat. Lebih dari itu, ketidakpastian, keraguan, putus asa membentang di hadapan kita semua. Di masyarakat. Dan yang lebih penting lagi adalah berbagai pertanyaan yang tidak ada jawaban pasti yang bisa didapatkan. Dan seakan tak ada yang mau bertanggung jawab terhadap berbagai pertanyaan tersebut. Dan apabila ada yang menjawab, maka jawaban itu hanya sebuah basa-basi tanpa solusi. Tidak ada jawaban yang menenangkan hati. Apalagi memuaskan, sangat jauh. Apa pertanyaan-pertanyaan itu tadi yang dilontarkan oleh masyarakat dalam kondisi seperti sekarang ini? Sampai kapan musibah ini akan berakhir? Tidak ada yang bisa. Bagaimana cara mengatasi pandemi ini? Tidak ada kepastian. Bagaimana harus mengatasi pandemi ini? Diskusi masih banyak. Bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat? Padahal mereka harus bertahan untuk hidup. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Semuanya seolah-olah
Tidak ingin bertanggung jawab. Lari dari tanggung jawab. Itulah yang ada ketidakpastian. Padahal ketidakpastian itu adalah pangkal dari keraguan, kegamangan, tidak percaya diri, kehilangan cita-cita, kehilangan orientasi dan harapan. Itulah krisis batin yang ada di dada ini. Dan krisis otak yang ada di benak kita ini. Krisis batin dan krisis logika mengakibatkan banyak hal. Di antaranya adalah krisis batin mengakibatkan kehilangan keyakinan. Apabila orang sudah kehilangan keyakinan, maka dia sudah kehilangan pegangan. Sedangkan krisis otak, krisis logika, orang akan kehilangan orientasi. Dan keduanya itu akan melahirkan penyakit batin yang sangat-sangat akut. Kaum muslimin rahimakumullah, apa buntut dari penyakit-penyakit batin itu? Penyakit batin ini akan menyeret manusia, masyarakat, kepada penyakit lahir, kepada penyakit fisik, kepada penyakit badan. Penyakit batin ini juga akan membawa kepada berbagai penyakit sosial. Dan anak-anak penyakit-penyakit yang lain yang pasti akan datang satu persatu. Yang mengantarkan semua tadi, masyarakat, individu, pada satu muara yang sama, penderitaan. Pemirsa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada 3 hal yang diperlukan oleh umat saat ini. Dalam kondisi seperti ini. Apa itu? 3 hal itu apa? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketaatan. Keimanan dan ketaatan. Harus meningkat. Yang kedua, keyakinan, kemantapan diri, otak yang tenang, dan pemikiran yang jernih. Yang ketiga, kebersamaan, solidaritas, soliditas, perasaan senasib sepenanggungan, dan kekompakan. Itulah 3 hal yang diperlukan oleh umat saat ini juga. Keyakinan, kenapa perlu? Karena keyakinan hasil dari keimanan yang akan mengantarkan khosyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan akan mengantarkan seseorang kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menjadikan orang tersebut termotivasi untuk melakukan amal soleh dan perbuatan baik tanpa batas hingga dia mendapatkan surga. Lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tidaklah seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu, akan merasa puas ketika dia bisa melaksanakan amal soleh sampai akhirnya dia bisa masuk surga. Saya ulang lagi. Lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tidaklah seorang muslim itu, seorang yang beriman itu, akan merasa puas, cukup beramal soleh, habis itu istirahat, sampai dia masuk ke dalam surga. Kakinya masuk, melangkah di surga. Itu batas. Berarti melakukan perbuatan baik dan amal soleh tanpa batas. Hingga ke surga. Keimanan dan keyakinan, itulah yang disebutkan dalam doa Rasulullah SAW. Ketika beliau berdoa,
Allahumma Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyat. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha 'ilmina wala tusallit 'alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, karuniakan kepada kami rasa takut, khasyah kepadamu. Yang khasyah itu menghalangi kami, ya Allah, antara kami dan kemaksiatan kepadamu. Sehingga kami tidak berani melaksanakan maksiat. Dan dari ketaatan yang mengantarkan kami ke surgamu. Dan dari keyakinan yang meringankan kami dalam menghadapi musibah-musibah dunia. Karuniakan kepada kami, ya Allah, untuk mendapatkan kenikmatan pendengaran, kenikmatan penglihatan, kenikmatan kekuatan selagi kami masih hidup, ya Allah. Dan karuniakan itu semua hingga akhir hayat kami. Jadikan pembalasan kami hanya kepada orang-orang yang menzalimi kami saja. Bantulah kami, ya Allah, atas musuh-musuh kami. Dan jangan engkau jadikan musibah kami di dalam agama ini. Dan jangan engkau jadikan dunia sebagai pemikiran kami yang paling besar yang menjadi pokok pemikiran kami setiap saat. Jangan. Jangan engkau jadikan juga dunia ini sebagai akhir dari cita-cita ilmu kami. Dan jangan engkau kuasakan kepada kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Doa yang dibaca juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu rahmatmu, sebaik-baik ampunanmu, terjaga dari semua dosamu, mendapatkan semua peluang kebaikan, mendapatkan karunia surga dan keselamatan dari siksa neraka di akhirat nanti, ya Allah. Itulah doa kita. Yang kedua, tadi keyakinan yang diperlukan untuk kita umat ini. Yang diperlukan yang kedua untuk umat ini saat ini adalah keyakinan, kemantapan diri, otak dan pemikiran yang jernih. Kenapa? Karena umat ini harus mencari solusi yang tepat, efektif dan fokus. Kalau tidak, terlambat. Kenapa? Kita harus punya keyakinan, kemantapan diri, otak dan pemikiran yang jernih. Karena problem yang kita alami saat ini multidimensi, menyeluruh dan serius. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga yang diperlukan umat ini adalah kebersamaan, solidaritas, dan soliditas. Kebersamaan, solidaritas yang melahirkan perasaan senasib sepenanggungan. Dan kekompakan yang melahirkan kesatuan aksi. Itulah yang diperlukan umat ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata puasa Ramadan telah menyediakan kepada kita solusi kesulitan-kesulitan kita tadi. Sebab puasa Ramadan melahirkan takwa.
takwa adalah derajat tertinggi keislaman seseorang. Jadi tingkat keislaman seseorang itu Islam, iman, dan ihsan. Ihsan adalah nama lain dari takwa. Nama lain dari takwa itu juga disebut juga dengan akhlak. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hasil daripada puasa adalah takwa. Dan itu yang diperlukan umat ini. Keimanan dan ketakwaan. Yang pertama. Yang diperlukan umat ini saat ini juga adalah kecerdasan, kejernihan berpikir, dan keyakinan. Kemantapan diri. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan Ramadan adalah Syahrul Quran. Di dalam Al-Quran, hidayah dapat kita dapatkan. Yang itu akan mencerdaskan kita. Satu lagi. Tentang masalah kecerdasan dari Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah, akhir daripada ayat puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah ayat 108. Dan apabila hamba-hambaku bertanya, kata Allah, kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Itu firman Allah. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, kata Allah. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Agar mereka selalu dalam kebenaran. Di dalam ayat ini. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan dalam kebenaran. Yarshudun itu. Akar katanya adalah ar-rushd. Ar-rushd. Orang banyak memakai nama Rusdi. Ini dari Rusd. Apa itu ar-rushd? Ar-rushd artinya kecerdasan. Dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Kata ar-rushd, isti'mal hidayah. Kecerdasan yang dipakai seperti orang yang mendapatkan hidayah. Jadi nggak akan sesat. Kecerdasan yang berfungsi seperti hidayah. Ia adalah lawan daripada al-ghayy. Seperti yang sering kita baca. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena sudah jelas di sana perbedaan antara ar-rusyd, kecerdasan yang membimbing, yang mendapatkan penjelasan, yang mengantarkan seperti hidayah, yang nggak akan pernah sesat, daripada al-ghayy. Al-ghayy adalah kebodohan karena keyakinan yang rusak. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat menjelaskan, jahlun min i'tiqadin fasid. Kebodohan yang dihasilkan dari keyakinan yang rusak.
Kebodohan di sini bukan idiot. Tapi kebodohan ini karena lahir dari keyakinan yang rusak. Al-ghay, lawan dari al-rusak. Kecerdasan yang optimal ini perlu. Untuk apa? Untuk mencari jalan keluar yang pas. Untuk mencari solusi yang tepat. Untuk mencari tindakan yang efektif dan usaha yang terus-menerus yang tidak kenal lelah apalagi putus asa. Dan ini akan wujud apabila dibingkai dalam kesabaran. Dan Ramadan adalah bulan kesabaran. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wa huwa syahrus sabr. Was-sabru thawabul jannah. Ramadan merupakan bulan kesabaran. Dan balasan kesabaran adalah surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dibalas, akan diganjar oleh Allah dengan balasan yang tanpa batas. Karena kesabaran itu tidak pernah mengenal batas. Apabila ada orang sabar, kemudian menjadi nggak sabar, berarti kesabarannya terbatas. Bukan itu yang diinginkan oleh puasa Ramadan. Juga kecerdasan harus yang optimal itu juga akan menjadi hebat, akan menjadi bagus apabila diiringi dengan kesehatan dalam arti yang luas. Dan itu ada pada puasa. Sumu fasihhu. Berpuasalah kalian dan kalian akan sehat. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir menjelaskan di situ ini adalah hadis hasan. Sehingga itulah yang dilahirkan oleh puasa. Kecerdasan yang berlipat-lipat ganda. Dan yang diperlukan oleh umat saat ini. Dan yang ketiga, Ramadan itu sendiri melahirkan solidaritas. Ramadan akan melahirkan soliditas untuk umat. Karena Ramadan merupakan bulan solidaritas. Pidato Rasulullah SAW saat menyambut Ramadan di akhir bulan Sya'ban. Untuk menyambut datangnya Ramadan. Dalam pidato yang panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Wa huwa syahrul muasat. Dia adalah bulan solidaritas, bulan santunan. Wa syahrun yasdadu fihi rizqul mu'min. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan melipat gandakan rezeki orang-orang yang beriman. Itulah Ramadan menjadi solusi buat kita tadi. Dalam kondisi sulit seperti ini, perlu solidaritas dan perlu soliditas. Solidaritas yang mampu menahan diri kita secara kolektif. Mudah berbagi untuk sekedar survive, bertahan hidup dalam kebersamaan. Mencukupkan dengan yang sedikit, yang penting ada. Mencukupkan dengan yang sedikit, yang primer saja. Yang penting semuanya merata dapat. Kita tidak akan emosi, tidak akan marah dengan orang lain. Karena kita harus punya rasa solidaritas. Dan itu ada pada Ramadan. Sehingga solidaritas dan soliditas tadi. Dengan itu, orang tidak akan mengambil hak orang lain untuk sekedar memuaskan nafsunya. Menimbun harta untuk dirinya. Mengambil kesempatan atas kesempitan dan penderitaan orang lain. Apalagi menindas dan melenyapkan orang lain. Karena keberadaan orang lain itu dianggap mengganggu angkarannya. Dan untuk mengganggu, untuk mendapatkan yang lebih banyak sehingga harus disingkirkan. Tidak sama sekali. Ya, itu semuanya yang tiga hal tadi itu. Keimanan, kecerdasan, solidaritas, dan soliditas. Kita dapatkan di Ramadan ini. Insya Allah. Dengan segala aktivitas yang ada di dalamnya. Untuk itulah
Kaum muslimin rahimakumullah wal muslimat, kita perlu menyambut Ramadan ini dengan persiapan. Beberapa hari ke depan Ramadan akan datang. Tinggal menghitung hari dengan jari tangan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita untuk menyambut Ramadan. Apa saja kira-kira persiapan Ramadan yang kita lakukan? Yang pertama adalah persiapan rohani dengan membangkitkan keimanan, dengan membangkitkan kegembiraan dengan datangnya Ramadan, dengan membangkitkan optimis. Ramadan Allah akan berikan semua solusi untuk kita. Dan lebih dari itu, berdoa kepada Allah persiapan rohani ini agar kita disampaikan pada bulan Ramadan. Salah satu kebiasaan saya adalah dalam tahun-tahun itu mengingat siapa orang-orang yang saya kenal di sekitar kita yang meninggal tahun ini sebelum Ramadan. Itu saya selalu perhatikan. Ada orang sepekan sebelum Ramadan meninggal. Allah nggak sampaikan Ramadan. 3 hari sebelum Ramadan datang meninggal. Nggak sampai Ramadan. Bahkan 1 hari sebelum Ramadan datang meninggal dia. Bahkan lebih dari itu 1 jam sebelum matahari tenggelam. Allah matikan dia. Oh. Ya Rabb, balighna Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Allah. Nyawa ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan kita. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Yang kedua adalah persiapan fikri. Persiapan intelektual. Kita baca kembali fikih puasa Ramadan. Kita baca kembali ayat-ayat puasa. Kita baca tafsir ayat-ayat puasa. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Paling tidak itu. Kita baca kembali tafsirnya. Dan kita baca kembali hadis-hadis puasa Ramadan. Kita cari buku tentang hadis-hadis Ramadan. Sehingga apa? Ilmu kita nambah. Ketika ilmu kita nambah, maka kualitas amal kita, Ramadan kita akan meningkat. Jangan sampai usia kita, usia kuliah. Usia kita, usia pasca kuliah. Bahkan sudah belasan tahun, puluhan tahun yang lalu kita selesai kuliah, tapi ilmu puasa kita masih ilmu anak SD seperti kita diajar guru SD kita dulu. Karena kekurangan kita dalam persiapan fikih. Alhamdulillah. Kita malu ketika kita mengevaluasi. Karena kita tidak mau meningkatkan fikriyah kita, intelektual kita tentang masa Ramadan ini. Coba ambil kaca, kemudian tanya diri kita masing-masing. Ilmu kamu, betulkah sudah meningkat dari guru yang diajarkan oleh Pak Guru agama kita di SD dulu? Kalau jawabannya adalah iya, malu saya. Yang ketiga adalah persiapan fisik. Yaitu dengan menjaga kesehatan. Dengan standar kesehatan. Standar kesehatan dalam makan, dalam minum, dalam mengkonsumsi, agar kita sehat. Terlebih saat ini dengan COVID-19 ini. Aturannya sangat ketat. Itu harus kita ikuti. Kenapa? Agar Anda, kita semua ini sampai ke Ramadan dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan berkualitas. Coba bayangkan, seandainya saat Anda berpuasa, kita berpuasa, karena kita sembarangan, kemudian Allah
karuniakan kita. Sakit di Ramadan ini, bisa Anda bayangkan. Bagaimana kualitas Ramadan kita saat ini. Masya Allah. Sakit semua itu dari Allah. Tetapi kelengahan kita, keteledoran kita, itulah yang akan dihisab. Oleh karena itu, ini perlu persiapan fisik. Berikutnya adalah yang keempat, persiapan sosial. Dengan mengkondisikan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Lingkungannya suasana Ramadan. Jangan sampai bapaknya pergi sholat tarawih. Ibunya sibuk nonton sinetron. Jangan sampai ibunya sholat tarawih. Bapaknya sholat tarawih. Apalagi sekarang tarawih di rumah lagi. Anaknya sibuk di kamar sebelah dengan game dan gadgetnya. Ketika itu terjadi, maka kita akan berantem dengan orang sekitar kita. Kesalahannya karena kita tidak menyiapkan sosial kita. Yang perlu kita persiapkan juga yang kelima adalah persiapan materi. Bekali secukupnya untuk Ramadan. Hindari berlebihan, apalagi menimbun. Jangan. Apalagi dalam suasana susah seperti ini. Secukupnya saja. Kalau kita misalnya, saya hitung-hitungan, kita hitung-hitungan. Dalam Ramadan itu, kira-kira kalau nasi, kita buka puasa dan sahur, masing-masing kita ini 1 gelas, dan itu sudah banyak banget, 1 gelas. Maka 1 hari, maka sekali puasa 1 orang 2 gelas. 2 gelas ini, kalau anggota keluarga kita 4 seperti saya, sekarang ini di rumah 3, yang 1 kuliah, jauh, maka 1 hari 6 gelas. 6 gelas kali 30, berarti 180 gelas. Sudah, itu ditakar. 180 gelas cukup. Kurang lebih seperti itu. Yang lain-lain juga seperti itu. Jangan berlebihan. Apalagi sampai menimbun. Jatah makan 1 orang bisa dibagi untuk berdua. Makanan berdua bisa untuk berempat. Begitu seterusnya. Bila sudah cukup itu, segera berbagi. Karena kondisi semua sulit. Persiapan yang penting juga dalam menunggu Ramadan. Segera bayar hutang puasa Ramadan bagi yang masih punya hutang. Ibu-ibu yang punya hutang puasa Ramadan, segera dilaksanakan, masih ada beberapa hari ke depan. Dan para suami hendaknya menemani berpuasa sang istri. Dan bapak-bapak menemani anak-anak perempuannya yang masih punya hutang puasa. Anda bisa bayangkan, Bapak dan Ibu sekalian, alangkah beratnya ketika Anda melaksanakan puasa dan pikirannya, saya masih punya hutang puasa tahun kemarin. Maka laksanakan segera. Berikutnya, persiapan Ramadan juga adalah berdoa kepada Allah SWT. Agar Ramadan bisa menghasilkan, melahirkan hasil yang optimal seperti yang disebutkan dalam doa sebelumnya. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, dan seterusnya. Seperti yang sudah saya bacakan di atas sebelumnya. Di sini, dalam doa tadi, ada yang perlu kita catat sedikit, yaitu tentang keyakinan. Keyakinan itu, keteguhan, sangat diperlukan saat ini. Apa itu keyakinan? Keyakinan artinya adalah keimanan yang tidak mengandung keraguan sama sekali. Karena bagi orang yang yakin,
Sesuatu yang abstrak bagi dia menjadi konkret. Dan apabila ada ungkapan yang melebihi dari kata-kata konkret itu, itulah yang pas untuk al-yakin. Al-yakinu huwa istiqrarul ilmi. La yataqallab. Wala yuhawwil. Wala yataghayyar. Wahuwa a'la darajatil iman. Fahuwa imanun la syakka fi. Yakin adalah stabilitas pengetahuan yang tidak akan goyah atau berubah. Ia adalah derajat tertinggi dari keimanan. Yakin, keimanan yang tanpa keraguan sama sekali. Dan iman yang sempurna. Kita memerlukan keyakinan yang bisa menjadi penyebab untuk meringankan segala musibah dan ujian yang datang kepada kita. Keyakinan yang menjadikan kita semakin teguh untuk bersabar dalam menjalani problem hidup ini seberat apapun. Itulah keyakinan. Selanjutnya, Ramadan sudah akan datang. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.